Di sebuah sore yang hangat di Madinah, Abu Dujana, sahabat Nabi yang dikenal dengan keberanian di medan perang, berjalan santai di antara lorong-lorong pasar. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma rempah dan buah kurma yang dijajakan para pedagang. Hari itu, ia tidak memakai baju perang, melainkan jubah sederhana dan senyum damai. Banyak orang menyapanya dengan penuh hormat. Abu Dujana adalah pahlawan, namun hatinya lembut dan wajahnya selalu teduh. Tiba-tiba, matanya menangkap seorang anak kecil yang tengah berdiri dekat keranjang kurma milik seorang pedagang tua. Anak itu kira-kira berusia 6 atau 7 tahun, pakaiannya lusuh dan matanya berbinar melihat tumpukan kurma ranum. Dengan gerakan cepat, si anak menyambar satu buah kurma dan memasukkannya ke mulutnya. Pedagang tua itu hendak menegur, namun ia tertahan ketika melihat Abu Dujana melangkah ke arah anak itu. Abu Dujana, "Nak, kurma itu bukan milikmu. Apa kau tahu bahwa memakan yang bukan hak kita bisa membuat hati kita menjadi gelap?" Anak itu menunduk, perlahan-lahan tampak rasa bersalah di wajahnya. Tapi kurma itu sudah ada di mulutnya, sebagian sudah tergigit. Abu Dujana menatapnya, masih dengan senyum, tapi kini matanya memancarkan ketegasan. Abu Dujana, "Jika kau tidak tahu, biarlah aku ajarkan dengan kasih. Tapi jika kau tahu itu salah, maka kita harus memperbaikinya." Tanpa berkata-kata, si anak pun mengeluarkan kurma itu dari mulutnya dengan rasa malu. Tangan kecilnya gemetar saat menyerahkannya kembali pada pedagang. Abu Dujana mengambil kain kecil dari sakunya, membersihkan kurma tersebut, lalu meletakkannya di samping dagangan dengan pelan. Ia tak membiarkan anak itu merasa terhina. "Abu Dujana, kau sudah jujur. Itu keberanian yang lebih besar dari perang." Ia mengusap kepala si anak, dan di balik ketegasannya ada kasih yang menyentuh. Indosis Smart 2. Setelah si anak mengeluarkan kurma dari mulutnya, suasana sekitar menjadi hening. Beberapa orang yang melihat kejadian itu terdiam, terkesan dengan cara Abu Dujana menegur tanpa memarahi. Anak itu berdiri kaku, pipinya memerah, matanya menatap tanah. Pedagang tua itu melangkah maju, hendak berkata sesuatu, tapi Abu Dujana mengangkat tangannya pelan memberi isyarat untuk menunggu. "Abu Dujana, apa kau lapar, nak?" Anak itu mengangguk perlahan, tanpa suara. Perutnya memang keroncongan, tapi rasa malunya menahan lidahnya untuk berbicara. Abu Dujana berdiri, merogoh kantong kecil di balik jubahnya, lalu mengeluarkan beberapa dirham perak. Ia menyerahkannya pada si pedagang sambil berkata, "Abu Dujana, berikan anak ini segenggam kurma, yang terbaik darimu. Anggap ini pembelian." Si pedagang mengangguk, wajahnya yang keriput melunak, dan ia menyerahkan kurma manis dalam kantung kecil dari daun. "Abu Dujana, sekarang kau makan dengan tenang. Karena ini halal, karena ini dari yang baik." Anak itu menerima kantung kurma itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Abu Dujana dengan mata yang basah, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara kecil nyaris tak terdengar. Tapi Abu Dujana tidak berhenti di situ. "Abu Dujana, nak, tahukah kau kenapa aku meminta kau keluarkan kurma tadi?" Anak itu menggeleng pelan. "Abu Dujana, karena setiap makanan yang masuk ke tubuh kita akan menjadi bagian dari diri kita. Jika itu dari jalan yang salah, maka hati kita pun akan tertutup dari kebenaran." Anak itu memeluk kantung kurma di dadanya, dan untuk pertama kalinya senyuman kecil muncul di wajahnya. "Zaid, aku akan ingat ya, Ami." Bersambung ke part 3. Setelah anak itu makan kurma yang telah dibelikan oleh Abu Dujana, suasana pasar menjadi lebih hangat. Beberapa orang tersenyum melihat interaksi sederhana tapi penuh makna itu. Anak itu duduk di sudut kecil menikmati kurma satu persatu, pelan-pelan seakan ingin meresapi pelajaran yang baru saja ia dapatkan. Abu Dujana tak langsung pergi. Ia duduk di samping anak itu menyandarkan tubuhnya ke dinding bata dengan tenang. Tatapannya mengarah ke langit sore yang mulai memerah. "Abu Dujana, siapa namamu, nak?" "Zaid, nama yang mulia." Ada sahabat Rasulullah juga bernama Zaid, orang yang jujur, pemberani dan dicintai Rasul. "Apa aku bisa jadi seperti dia?" "Bisa, tapi bukan karena kau kuat atau pandai bicara. Kau akan jadi mulia kalau kau menjaga hatimu tetap bersih dan jujur seperti saat kau keluarkan kurma tadi." "Tapi aku tetap mencurinya dulu." "Abu Dujana, benar. Tapi yang membuatmu berbeda adalah keberanianmu untuk memperbaiki. Itu yang tidak dimiliki semua orang." "Dosa bukan akhir segalanya, Zaid. Tapi kejujuran setelahnya adalah awal dari perubahan." Saat itu, seorang lelaki dewasa yang berdiri sejak tadi melangkah maju. Ia rupanya ayah Zaid. Wajahnya lelah,
pakaiannya sederhana. Ia hendak meminta maaf kepada Abu Dujana, namun Abu Dujana mendahuluinya dengan senyum hangat. Jangan takut. Jadilah dia untuk dapat harta yang bukan miliknya. Lakang dumanti, dia tinggal bersekurusing aja bersengwedat. Matahari Madinah mulai tenggelam di balik perbukitan. Abu Dujana berdiri tegap di hadapan ayah dan anak itu. Suasana menjadi hening, seolah sore itu menyimak pelajaran dari seorang pejuang yang telah lama meletakkan pedangnya demi hikmah dan akhlak. Abu Dujana, hari ini kau belajar tentang kurma, tapi sebenarnya bukan itu yang penting. Yang lebih penting adalah apa yang kau tanam di dalam hatimu. Zaid memeluk kantung kecil kurmanya lebih erat. Ia belum tahu benar apa maksud dari semua ini, tapi ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya, sesuatu yang lebih manis dari kurma dan lebih kuat dari rasa kenyang. Ayah Zaid, wahai Abu Dujana, semoga Allah membalas kebaikanmu. Anak ini akan selalu kuingatkan tentang hari ini. Abu Dujana hanya mengangguk. Ia tak butuh balasan, tak butuh sanjungan. Baginya, meluruskan hati seorang anak lebih berharga dari memenangkan ribuan pertempuran. Abu Dujana, kita semua pernah salah, Zaid. Tapi Allah mencintai mereka yang memperbaiki. Jangan takut untuk jadi orang benar, meski kau satu-satunya. Lalu ia melangkah pergi, menyusuri pasar yang mulai sepi. Jubahnya bergoyang pelan diiringi angin sore. Ia meninggalkan tempat itu bukan hanya dengan langkah, tapi dengan jejak yang tertanam di hati dua jiwa, seorang ayah yang merasa diperkuat, dan seorang anak yang baru pertama kali merasakan makna sejati dari kejujuran. Zaid, aku ingin seperti dia, ya, bukan dia kuat, dia baik. Sang ayah memeluk anak sungai. Mereka berdiri di sana, di antara kurma, doa-doa warisan kebaikan yang tak terlihat, namun hidup lama